bercahaya, dialah kita akan berusaha. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biarlah kita akan berguncang. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tuh tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamanya Tuhan Yesus mengasihi kita, pun juga kita pun harus mengasihi Dia. Kita semakin hari makin setia dalam melayani Dia. Apapun yang terjadi atas hidup kita, jangan sampai kita tinggalkan Tuhan, bahkan kita terus semakin mendekat, melekat padanya dan percaya ya penyertaan Tuhan yang ajaib pasti menjadi bagian dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, dari tadi awal dibuka, hambanya Bapak Paul Tanesip sudah siap dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh beliau. Namun sebelumnya kita akan sambut dengan satu lagu, Aku Datang dan Ku Bersujud ya Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Lalu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku katakan dari awal, aku datang dengan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Lalu buka mata hati dan seluruh jiwaku untukku nikmati sabdamu. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang telah di saat ku berjalan rencanaku dengan air sumpahmu usahakan firman-Mu.
Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang kuatkan di saat jatuh. Bukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu haus akan firman-Mu. Ini kan pujian ini satu kali lagi. Katakan sama-sama, aku datang. Aku datang dan aku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Laku buka mata hati, laku buka mata hati, dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang kuatkan di saat terjatuh. Bukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu akan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang kuatkan di saat terjatuh. Bukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu haus akan firman-Mu. Kita nyanyikan nyanyi sekali lagi. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya untuk berdoa masuk firman Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang kuatkan di saat terjatuh. Bukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi katakan Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Pada hambanya Bapak Paul kami persilakan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan. Pagi hari ini Engkau mempertemukan kami dalam ibadah SOM PMG. Tuhan, kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Firman yang memberikan kekuatan, berikan kepada kami rema. Firman yang menguatkan kami, Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sederhana ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah Engkau, Tuhan, menguatkan semua iman kami. Memberikan kepada kami keteguhan lagi, Tuhan. Setiap kami biarlah firman itu menjadi tempat
mendapatkan tempat yang layak di hati kami masing-masing. Terima kasih, berkati hamba-Mu Tuhan Pak Daniel yang sudah memimpin kami pagi hari ini lewat puji-pujian. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu. Terima kasih Bapak di sorga, kami semua yang hadir pada pagi hari ini dalam ibadah Zoom ini, Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom Bapak Ibu, kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini saya bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan bersama-sama kita boleh bersekutu dan melayani Tuhan pagi hari ini lewat firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Amir Aritonang yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan berkat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang pagi hari ini boleh hadir di ibadah pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, mohon izin karena materi saya di HP ini, maka mungkin saya akan off kamera ya. Ya, puji Tuhan. Di pagi hari ini, kesempatan yang baik ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur, pasal 46, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian dengan judul perikop, Allah, Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan, dari Bani Korah, dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Selah. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema pengharapan di tengah badai, di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, perlindungan dan kekuatan. Jadi kalau pada zaman dahulu, sebuah kota seringkali terancam serangan musuh atau gerombolan penjahat. Sebab itu, betapa pentingnya memiliki benteng yang teguh dan kuat. Perlindungan dan kekuatan adalah dua hal penting bagi sebuah kota. Kehidupan umat Tuhan juga dengan tepat dilukiskan oleh pemazmur ini ya. Seperti sebuah kota. Allah sendirilah benteng teguh yang menjamin keamanan dan kelangsungan hidup umatnya. Orang yang sungguh berlindung pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Allah kuat, perkasa, juga maha kasih. Aman di dalam tangan Tuhan sudah terbukti nyata dalam sejarah umat dari zaman ke zaman. Dalam ayat yang kedua, ya, dari Mazmur 46 tadi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong, dalam kesesakan sangat terbukti. Allah memusnahkan sumber ancaman, peperangan adalah salah satu dari sekian banyak hal yang mengancam kelangsungan hidup manusia. Demikian juga segala macam kejahatan. Tuhan sendiri menciptakan kedamaian sejati, menghadirkan kasih, setia, persaudaraan, kesetiaan, dan saling hormat yang akan membuat masyarakat, manusia, mengalami kemanusiaan secara terhormat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya kadang juga mengalami kesulitan, penganiayaan, tekanan, apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan.
Kita tidak terlepas dari semua itu. Namun kita tidak perlu berkecil hati dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Karena Allah kita adalah Allah yang melindungi dan menolong kita. Kalau kita melihat di ayat 2 tadi sampai ayat yang keempat, kita sudah membaca bagaimana Allah yang Maha Kuasa secara progresif melampaui segala akal, melindungi kota dari serangan-serangan musuh dan atas bumi yang sedang berperang. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tidak perlu takut dan khawatir karena Tuhan itu adalah Allah penolong kita. Terkadang kita mengalami gejolak dalam kehidupan. Ya. Gejolak itu banyak, gonjang-ganjing rumah tangga, ekonomi, dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam apapun itu. Malapetaka yang sewaktu-waktu bisa menerpa. Tetapi kita yakin bahwa perlindungan yang aman terhadap semuanya hanya di dalam Tuhan. Hanya pada Allah ada perlindungan yang pasti. Pergerakan dalam Mazmur ini menggambarkan keyakinan pemazmur bahwa Allah dapat diandalkan. Bagian pertama dari yang tadi kita baca itu adalah pernyataan bahwa betapapun bumi berubah oleh karena kuasa kekacauan yang dilambangkan laut yang bergelora dan gunung yang menggoncang, kegoncangan dipaparkan ya, secara jelas. Tetapi bagi kita tempat perlindungan kita adalah Allah. Seperti dikatakan dalam Yesaya 41 ayat yang 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang menang. Kita tidak perlu takut dan khawatir, walaupun kita menghadapi apapun, tekanan apapun dalam pelayanan, dalam apapun kita tidak perlu harus khawatir dan takut, karena sudah terbukti Allah selalu menolong kita. Saudara-saudara dalam Tuhan, pagi hari ini jelas bahwa badai kehidupan kita itu nyata. Apapun yang menjadi badai kita, pencobaan kita, apapun yang menjadi yang kita hadapi hari ini, ya, ekonomi, penyakit, kehilangan orang terkasih, pergumulan yang tak kunjung selesai, kecemasan, apapun itu. Ingat bahwa Tuhan masih menyertai. Kita melihat seperti dalam Matius, saya bacakan kisah Matius 14. Matius 14 ayat, ini satu perikop ya, tapi saya tidak akan saya bahas semua. Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33 dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Ayat yang kedua, ya, saya ayat 22 dulu sebagai pengantar. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenang, aku ini.
jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, dan mulai tenggelamlah, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, kita melihat ya, bagaimana dalam kehidupan, dalam perjalanan hidup kita itu ada badai. Dikisahkan seperti angin badai ya, badai gelombang yang sangat dahsyat yang menerpa murid-murid pada waktu pelayanan waktu. Di dalam Amsal 3, saya bacakan ya. Dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Bapak Ibu, jelaslah bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, meninggikan Tuhan. Iman percaya hanya kepada Tuhan. Dengan demikian, kita memperkuat hubungan kita dengannya. Maka apapun yang menjadi masalah kita, badai kita di dalam hidup kita, bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita, menolong kita. Yang kedua, saya akan bacakan dalam Yohanes Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, Yesus itu sendiri adalah sumber pengharapan. Allah yang penuh kasih, setia, dan berkuasa. Allah yang menyertai kita, menolong umatnya dalam segala situasi. Yesus memberikan kepada kita pengharapan, bukan hanya di bumi ini, tapi setelah kematian kita memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus mengambil jalan peran menunjukkan kepada kita sebuah pengharapan yang luar biasa. Dia menanggung dosa dunia ini dan memberikan keselamatan bagi semua yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur ya, apapun yang kita hadapi, masalah, goncangan dalam pelayanan, dalam apapun, tetapi janji Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Pertolongannya itu nyata bagi semua kita. Kita melihat dalam Roma 8 ayat 38. Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun semua makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus
Tuhan kita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus memberikan kepada kita pengharapan. Melalui Yesus Kristus kita memperoleh sebuah jaminan yang pasti. Oleh sebab itu, kita mempunyai masalah apapun, pergumulan apapun yang berat sekalipun, dalam pelayanan apapun yang belum dijawab, kita masih mempunyai pengharapan. Dalam gonjang-ganjing dunia, kita tetap berpengharapan kepada Kristus. Tetap kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga saya akan bacakan dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi 4 ayat 6-7. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus banyak mendekat dengan Tuhan. Ya. Pengharapan di tengah badai. Berdoa dan memohon. Kita harus memohon kepada Tuhan ketika kita menghadapi badai kehidupan. Kita harus sering-sering merenungkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan dan penghiburan. Kita akan dikasih hikmat oleh Tuhan apa yang harus kita ambil. Tindakan apapun, Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat melalui kita merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Dan kita mendapatkan penghiburan. Juga kita harus lebih lagi ya, berperan aktif dalam persekutuan ibadah. Ibadah-ibadah di gereja, ibadah-ibadah dalam apapun kita harus mendukung. Seperti kita pagi hari ini, rindu untuk selalu bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Dengan bersekutu dengan orang lain, kita mendapatkan dukungan, mendapatkan penguatan. Kita ini tidak bisa terlepas dari orang lain, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita perlu mendapatkan dukungan kekuatan dari saudara-saudara yang seiman. Di Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita tidak terlepas dari pergumulan ya, dari badai kehidupan. Apapun yang menjadi kehidupan, badai kehidupan kita pagi hari ini, kita harus senantiasa percaya bahwa Tuhan di tengah-tengah kita, menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus, iman yang kita beriman kepadanya, senantiasa menyertai kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah yang kita layani, Allah yang pertolongannya itu adalah yang tepat, tidak pernah telat dalam pertolongan Tuhan pagi hari ini. Untuk kita semua. Apapun yang menjadi pergumulan kita pagi hari, untuk keluarga, untuk anak, untuk cucu, ya, untuk pelayanan, kita harus yakin bahwa di tengah-tengah pergumulan kita itu, kita harus beriman kepada Yesus Kristus, maka kita akan melihat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata bagi setiap kehidupan kita. Demikian renungan singkat pagi hari ini yang dapat saya bagikan. Kita harus tetap kuat melayani Tuhan sampai pada kesudahan kita, sampai pada kesudahan Tuhan memanggil kita kembali pada rumah Bapa yang kekal. Bapak Ibu, kita bersyukur kita sampai hari ini kita masih melayani Tuhan. Di dalam keterbatasan, di dalam setiap pergumulan, kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk tetap melayani Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya tetap mendorong jangan lemah, tetap kuat
apapun situasi tekanan dalam pelayanan kita seperti apapun, jangan pernah mundur, terus maju bersama dengan Tuhan. Ya. Karena janji Tuhan itu nyata, pertolongan Tuhan itu nyata. Dia adalah tempat perlindungan yang teguh bagi kita yang mengalami tekanan dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam apapun, dalam ekonomi. Ya, dia adalah tempat perlindungan. Oleh sebab itu pagi hari ini tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu yang sederhana, yang memberikan kepada kami kekuatan bagaimana kami harus tetap teguh dalam iman pengharapan kami kepada Kristus, tetap teguh dalam melayani Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami tetap yakin bahwa Tuhan masih menyertai kami. Allah kami adalah Allah Jehovah Jireh, Allah Jehovah Nisi, Allah Elohim yang menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang pagi hari ini sudah ambil bagian dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam melayani Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati persekutuan doa PMD, memberkati semua pengurus. Terima kasih Bapak dan Saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, saya kembalikan kepada Pak Daniel. Ya, puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dimanapun berada. Dan saya percaya setiap kita sudah diberkati, sudah dikuatkan, diteguhkan, dimotivasi oleh pemberitaan firman pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Sekum, Bapak Pendeta Mananta Barat, kita nyanyi dulu satu lagu, Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, tetap setia, ku tetap setia, walau badai datang menerpa, tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup, biar ku tetap cinta,
biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Pada hambanya Pak Manan, kami persilakan Pak. Monitor Pak Sekum, Mantan Huta Barat. Salam Pak Manan, monitor. Masih nganter anaknya kali, Pak. Mohon arahan Pak Ketum, siapa yang menggantikan? Pak Sekum, silakan Pak Sekum. Tolong diganti apa nih? Pak Anton Tanus atau Pak Johan Pasaribu, tolong diganti dua syafaat dan dua berkat. Hambanya Pak Dr. Johan Pasaribu. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa. Pada hari ini kami boleh mendapat berkat pagi yang indah, pagi yang ceria, pagi yang luar biasa. Kami sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan, dikenyangkan oleh pujian penyembahan. Kami sudah dikenyangkan oleh kesehatan yang baru. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh berhubungan dengan kuasa-Mu Tuhan, dan kami akan beraktivitas. Kami percaya semua kami yang ada di PMD diberkati Tuhan, dari mulai pengurus, mulai ketua, wakil ketua, penasehat, komisaris, dan semua pengurus pada seksi-seksi ya Tuhan, bendahara, dan semuanya Tuhan yang terlibat di dalam PMD ya Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Tuhan yang hadir pada hari ini maupun yang sedang berhalangan Tuhan. Tapi semua itu karena kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kami boleh ada di PMD Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segala program-program yang dicanangkan oleh PMD Tuhan, Engkau pasti membuka jalan, Engkau pasti memberikan berkat, karena kami hamba-hambamu yang setia, yang fokus untuk pelayanan ya Tuhan, bagaimana bangsa ini boleh memuji, menyembah semua lidah hanya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dari kehidupan kami. Jadikan kami orang-orang yang luar biasa Tuhan. Segala kebutuhan maupun keperluan daripada pelayanan kami, kami percaya Tuhan, Engkau buka jalan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati semua. Begitu juga keluarga kami. Engkau juga yang memberikan berkat-berkat kebutuhan dalam pelayanan maupun kebutuhan keluarga Tuhan, operasional. Terima kasih Tuhan. Dalam menjelang Natal ini juga ya Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkau juga memberkati gereja kami, pelayanan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami. Jauhkan kami dari kesalahan ataupun keberdosaan Tuhan. Di dalam perayaan Natal ini, jika ada kekurangan kesalahan kami nanti, kami percaya Tuhan, Engkau yang adalah Tuhan yang pemaaf bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, di mana kami bersyukur dengan adanya presiden yang begitu Tuhan sudah pilih, Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan, berikan kesehatan yang baik bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami berdoa Tuhan bisa memimpin dengan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan Yesus sendiri, dengan urapan daripada kuasa Roh Kudus yang mampu memberikan kebijakan-kebijakan yang baik yang berpihak kepada kami Tuhan.
Contohnya SK 3 Menteri ya Tuhan. Kami percaya SK kebersamaan ini boleh bisa memperbaiki sehingga SK ini boleh dilihat, ditinjau kembali Tuhan. Sehingga kami bebas beribadah di negara kami ini Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kami juga berdoa para menteri, Panglima, TNI, dan Polri ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Seluruh jajarannya Tuhan. Dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membentuk mereka. Engkau yang menatar mereka. Sehingga kami bisa diberkati melalui pemerintahan kami ini Tuhan. Jauhkan dari tindakan-tindakan korupsi ya Tuhan. Jauhkan dari tindakan-tindakan kejahatan kriminal Tuhan. Saya percaya boleh damai sejahtera di bangsa ini. Dari mulai Sabang sampai Merauke, dari Pulau Yangma sampai Pulau Rote ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan yang baik, kami percaya Tuhan. Indonesia merupakan tanah negeri kami yang makmur dan subur Tuhan. Kiranya para pejabat-pejabat tadi Tuhan boleh mengelola kekayaan alam ini yang Kau sudah berikan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa kami Tuhan. Saya percaya Tuhan. Begitu juga ketahanan nasional Tuhan. Biarlah bangsa ini betul-betul dilindungi Tuhan. Dijauhkan dari orang-orang yang ingin memporak-porandakan, memecah belah di bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengancam kepada Bapak Presiden ya Tuhan. Yang belakangan ini begitu banyak ancaman-ancaman yang dikirim kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami percaya Tuhan, ancaman itu tidak berarti lagi. Karena Engkau yang membela, Engkau yang menjaga Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk alam kami Tuhan. Ya Tuhan, geofisika meteorologi Tuhan. Di mana belakangan ini banyak sekali di daerah-daerah banjir Tuhan. Tolong Yesus, tolong Yesus. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Khususnya anak-anak Tuhan, hamba-hambamu, gereja-gereja Tuhan. Tolong Yesus. Ya Tuhan yang mengalami geofisika dan meteorologi yang tidak baik Tuhan. Sampai pada kebanjiran. Tolong Tuhan Yesus, tolong mereka Tuhan. Karena kami pernah mengalami rumah dan gereja kebanjiran tahun 2020. Cukup tidak mengenakan Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Kasih-Mu melimpah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ke depan kami terus dipakai Tuhan. Kesehatan kami Tuhan. Begitu juga secara khusus kami berdoa untuk Ketua Umum kami Bapak Amir Ariton. Berikan kesehatan bagi beliau Tuhan. Pulihkan metabolismenya Tuhan. Pulihkan kembali, normalkan kembali. Dan kami semua yang ada di PMD juga yang ada di PMD Tuhan, tolong ya Tuhan, kesehatan kami tolong. Tolong Tuhan Yesus, berikan kesehatan yang sempurna bagi kami. Sehingga kami bisa menjalankan tugas panggilan pelayanan kami dengan baik. Saya percaya nama Yesus ditinggikan melalui pelayanan kami. Kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan yang belum sempurna Tuhan. Tapi kami percaya doa kami disempurnakan oleh doa Bapa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ampunilah kami kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hatimu dan pandanglah Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kau. Tuhan Yesus yang menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kau kasih karunia. Tuhan Yesus yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Allah kasih dari Bapa surgawi dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Didapati kita semua di PMD ini, di awan-awan kemuliaannya, dan kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Dan kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun sebagai imam dan raja.
dan pada akhirnya kita masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Haleluya, yang diberkati Tuhan. Amin. 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 Amin.